Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nadia Agrini, biasanya dipanggil dengan Septi. Oke, di sini saya ingin memaparkan kesimpulan dan penjelasan saya untuk menguatkan pemahaman saya tentang materi perjalanan pendidikan nasional di mata kuliah Filosofi Pendidikan pada topik 1. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya, mendeskripsikan bagaimana sih saya saat ini. Saya ini termasuk orang yang sangat disiplin waktu, penyabar, suka bercanda, teliti, sering sedih sih kalau ingat orang tua, mandiri, dan sedikit ambisius dalam menyelesaikan sesuatu. Ambisius itu gimana ya? Biasanya tuh saya kalau ambisius, misalnya dalam menyelesaikan suatu masalah atau tugas, saya selalu ingin cepat selesai dan hasilnya harus memuaskan, harus baik. Saya juga suka menyambung silaturahmi dan bertemu dengan teman-teman saya. Dengan bertemu mereka itu beban atau masalah yang saya hadapi terasa berkurang, merasa lebih enteng gitu. Saya di sini memiliki cita-cita menjadi seorang guru yang profesional. Alasan saya untuk menjadi seorang guru itu karena saya ingin menambah wawasan dan semangat belajar. Pekerjaan seorang guru itu juga tidak monoton atau tidak membosankan. Selain itu, saya juga ingin menjadi seorang guru ini karena saya ingin mengikuti jejak keluarga saya, yakni ibu dan kakak saya yang sudah terjun dalam dunia pendidikan sejak saya masih kecil. Oke, selanjutnya saya juga ingin menjelaskan tentang bagaimana saya menjadi seorang guru yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama yang saya lakukan yakni menarik perhatian kepada peserta didik dengan model pembelajaran yang menyenangkan dan menyampaikan penjelasan materi yang mudah dipahami. Yang kedua, saya juga ingin tetap membuat kesepakatan dalam kelas, misalnya suatu aturan-aturan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, sebelum melaksanakan pembelajaran, saya akan menyampaikan kepada siswa apa dan bagaimana alur pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya sampai selesai pembelajaran. Yang keempat, saya juga ingin terus meningkatkan motivasi belajar peserta didik agar mereka itu tidak bosan saat pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, saya tetap akan mengadakan evaluasi untuk mengetahui capaian pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik. Dengan cara tersebut, peserta didik dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan nyaman, tidak kaku, tidak malu, percaya diri, teliti, mandiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya juga ingin memaparkan mengenai tema transformasi pendidikan yang telah dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara setelah kemerdekaan. Ini nyatanya adalah oleh-oleh dari Belanda. Konsep pendidikan sebelumnya yang dilakukan adalah hanya mengajarkan kepada anak-anak berupa kemampuan baca tulis dan menghitung seperlunya saja. Pendidikan di masa kolonial itu sangat terbatas dan tidak memberikan kebebasan belajar kepada anak. Dengan sistem pendidikan di zaman kolonial, di mana hanya anak-anak yang penting dan keturunan Belanda saja yang diberikan pendidikan yang layak dan pendidikan yang tinggi. Sehingga pada masa itu pribumi dan rakyat kecil mendapatkan akses pendidikan yang terbatas. Dari situlah Ki Hajar Dewantara mencoba mendirikan taman siswa. Taman siswa ini didirikan oleh beliau bersama Daus Diker dan Dr. Cipto Mangunkusumo setelah mereka diasingkan. Ketika diasingkan, Ki Hajar Dewantara mendapatkan konsep dalam mendirikan taman siswa. Pembelajaran di taman siswa merupakan gabungan dan dari sistem pembelajaran nasional dan pembelajaran kolonial. Menurut saya, pendidikan yang dirintis dan dimulai oleh Ki Hajar Dewantara merupakan sistem yang sangat penting untuk pendidikan di masa sekarang. Dengan filosofi belajar memanusiakan manusia. Namun, apa yang dilakukan Ki Hajar Dewantara adalah hasil modifikasi dari sistem belajar negara luar saja. Jika kita melihat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, memang masih bisa digunakan pada zaman sekarang. Namun, apakah tetap relevan di 10 tahun mendatang? Menurut saya, kualitas pendidikan
kita pada zaman sekarang dan zaman dulu ini tidak ada bedanya, teman-teman. Atau hanya sedikit saja perbedaannya. Sistem pendidikan kita tidak terlalu meningkat jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Bahkan menurut saya nih teman-teman, pendidikan di Indonesia pada zaman ini mengalami kemunduran. Masih banyak tantangan pendidikan dan permasalahan pendidikan pada zaman sekarang masih belum terselesaikan. Filosofi belajar Ki Hajar Dewantoro pun meskipun sudah relevan, tetapi masih belum dapat menyelesaikan masalah pendidikan di zaman ini kan? Oke, selanjutnya saya akan membicarakan tentang praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Yang pertama ada bahan belajar mengajar yang masih minim, sarana prasarana yang kurang memadai, profesionalitas guru ada yang kurang, kurikulum pembelajaran yang sering berganti, yang terakhir ada dari dana pemerintah. Selanjutnya, model pendidikan yang dapat melepas belenggu yang belum memerdekakan peserta didik adalah menggunakan model blended learning. Model ini merupakan model pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran dengan tatap muka di kelas seperti biasa dan dengan pembelajaran online atau maya. Jadi, dalam prosesnya selain siswa belajar di kelas sesuai jadwal yang sudah dibuat, tetapi ada pembelajaran online yang dilakukan di luar jam belajar. Selain itu, peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat juga menggunakan teknologi, misalnya menampilkan media pembelajaran yang audiovisual dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir ada refleksi saya dari pengetahuan dan pengalaman baru yang setelah saya peroleh dalam materi ini, yakni mendapatkan pengetahuan baru tentang perkembangan pendidikan di zaman kolonial hingga saat ini. Menurut saya, seorang Ki Hajar Dewantoro dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia ini patut dijadikan idola. Hal tersebut karena beliau merupakan peletak dasar pendidikan formal yang dalam implementasinya tetap mempertimbangkan sentuhan kemanusiaan. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro merupakan daya upaya untuk memajukan pertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Jadi, anak didik tak diberlakukan hanya seperti angka-angka saja, namun juga subjek untuk mengembangkan diri. Dan yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat terwujud ini adalah dengan cara melalui upaya-upaya konkret berupa pengajaran dan pendidikan, yaitu memerdekakan aspek jasmani manusia dan aspek batiniah. Dan menurut saya dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut merupakan memerdekakan belajar siswa secara lahiriah dan batiniah. Hal tersebut dapat saya lakukan misalnya nih, melalui tindakan nyata seperti memfasilitasi sarana dan pembiasaan literasi, aktualisasi penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, sekolah, dan masyarakat, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung berpikir kritis dan pemecahan masalah untuk anak. Dan selanjutnya juga ada dengan cara menjalin komunikasi dengan rekan guru lain, kepala sekolah, orang tua, serta lingkungan masyarakat untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya paparkan. Terima kasih atas antusias kalian, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.